Halo bro, masih bersama gua lagi di channel Budi Football. Nah, ini ada berita terbaru bro. Laman Asia Football telah merilis peringkat 366 klub-klub terbaik di Asia. Dalam daftar tersebut terdapat 6 klub Indonesia yang masuk penilaian. Siapa saja klubnya? Mari kita lihat bersama. Oke. Nah, yang nomor 1 ini ada Persipura Jayapura bro, peringkat 52 Asia dengan poin 1403. Sebagai klub paling sukses di Indonesia, Persipura memiliki riwayat prestasi yang sangat memuaskan di kompetisi Asia. Untuk ukuran di Indonesia, Persipura juga sempat mewakili Indonesia di Liga Champions Asia pada tahun 2010. Di tahun berikutnya, tepatnya di Piala AFC, Persipura juga mempunyai prestasi yang sangat baik cuk. Persipura juga berhasil menembus 16 besar Piala AFC pada tahun 2014 kalau nggak salah ya, dan mencapai semifinal pada 2016. Ini mungkin prestasi yang sangat baik sekali untuk ukuran tim Indonesia. Memang Persipura sangat menonjol pada 4 tahun terakhir itu, dan sangat sayang sekali ya Persipura dalam kurun 4 tahun terakhir ini sangat menurun ya menurut Mimin prestasinya. Bahkan penurunan performa di kompetisi domestik Persipura juga mengalaminya. Kini Persipura sudah 4 tahun ya absen dari perhelatan Piala Asia. Semoga saja Persipura ini segera memperbaiki prestasinya lagi ya dan bisa membanggakan persepak bolaan Indonesia. Nah, yang kedua ini ada Persija Jakarta, peringkat 70 Asia dengan poin 1375 sebagai salah satu klub raksasa di Indonesia dan mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Tak heran jika Persija ada di posisi 70 Asia cuk. Klub yang berbasis di ibu kota ini mewakili Indonesia di perhelatan Piala AFC pada 2018 cuk. Berkat penampilan ciamik di Liga 1 2017 melebihi torehan Bali United ya Persija ini. Dan Persija berhasil menjadi juara grup dan mencapai semifinal regional zona ASEAN cuk pada tahun kemarin. Persija berhasil menyingkirkan Johor Darul Takzim. Wah, ini luar biasa sekali ya. Johor Darul Takzim ini kan salah satu yang terkuat di ASEAN ya menurut Mimin. Dan Johor Darul Takzim menjadi pesaing kuat untuk penyisian di Persija ini. Mungkin ini prestasi terbaik Persija ya dalam 10 tahun terakhir. Rico Simanjuntak dan kawan-kawan pada tahun ini absen dalam Piala AFC karena Persija tidak masuk 2 besar cuk di kompetisi domestik. Pada tahun kemarin Persija ini sedikit mengalami penurunan performa ya di liga domestik karena komposisi pelatih dan pemainnya tidak ngecun menurut Mimin, tidak serasi lah menurut Mimin. Dan pada tahun ini Persija cukup mempersiapkan skuadnya dengan baik sekali ya, dengan mendatangkan Marco Motta, mendatangkan Marc Anthony Clark dari PSM. Ini cukuplah untuk memperbaiki skuad-skuad yang ditinggal pemainnya. Dan Persija pada tahun ini sangat siap untuk bersiap di Liga Domestik Indonesia. Nah, yang nomor 3 ini ada Persib Bandung, peringkat 87 Asia dengan poin 1353. Bisa dibilang Persib Bandung merupakan klub besar dengan basis supporter yang besar juga cuk di Indonesia. Mewakili satu bangsa dan satu provinsi, memang telah dikenal sebagai klub berprestasi Persib Bandung ini. Sejak era perserikatan, Persib pernah berlaga di Piala AFC cuk. Tepatnya pada tahun 2015 ya, setelah menjuarai Liga 1 2014. Dan dalam gelaran edisi tersebut Persik mampu tembus 16 besar cuk sebelum disingkirkan KCFC. Atep dan kawan-kawan pada saat itu cukup tampil bagus ya pada perhelatan Piala AFC pada tahun itu. Memang dalam kurun 6 tahun terakhir ini Persib Bandung banyak mengalami penurunan prestasi ya menurut Mimin. Karena menurut Mimin Persib Bandung ini biasanya permasalahannya dalam perekrutan pemain ya menurut Mimin. Kerap menjadi blunder-blunder perekrutan pemain. Contohnya saja dengan merekrut Carlton Cole dari Inggris, ini menurut Mimin blunder ya, karena Carlton Cole itu kan usianya sudah tua dan Persib pada tahun ini kan tidak, dan tahun-tahun sebelumnya kan tidak membutuhkan pemain yang usia tua menurut Mimin. Harusnya
pemain yang usia muda-muda itu yang harus direkrut oleh manajemen Persib. Persib ini juga sering kali mengalami di kompetisi domestik mengalami enaknya ini disebut PHP ya, karena Persib ini baik di kompetisi awal tapi buruk dalam kompetisi akhir dan finish harus di bawah juara menurut Mimin. Nah, pada tahun ini Persib sangat siap untuk menjadi juara lagi karena komposisi pemainnya yang sangat menurut Mimin sangat bagus sekali ya. Di lini depan ada Wander Luiz dan Jeffrey Castellion, ini cukup moncer sekali dengan Persib pada tahun ini. Nah, yang nomor 4 ini ada Bali United, peringkat 104 Asia dengan poin 1334. Meski baru terbentuk dari kurang dari 5 tahun, Bali United ini telah menjelma sebagai tim terbaik di Indonesia berkat pengelolaan secara profesional oleh pemiliknya Pak Peter Tanuri ya. Klub berjuluk Serdadu Tridatu ini berhasil membangun dari sisi teknis dan non-teknis maupun juga di infrastruktur. Ditopang oleh fasilitas yang luar biasa, Bali United mampu mewakili Indonesia pada tahun 2018 di Piala AFC, dan pada tahun 2018 Bali United menggantikan Bayangkara FC yang tidak lolos verifikasi Memang tim Bali United ini salah satu percontohan klub modern ya di Indonesia pada saat ini. Pengelolaan tim yang begitu profesional dan menawan menurut Mimin. Pada tahun ini Bali United juga lolos di Piala AFC Nah, pada tahun kemarin Bali United juara dan jadi Bali United ini berhak mewakili Indonesia di Piala AFC pada tahun ini. Pada tahun ini Bali United didampingi oleh PSM Makassar ya di Piala AFC, karena PSM Makassar itu juara Piala Indonesia, jadi berhak di berkompetisi di Piala AFC. Nomor 5 ini ada PSM Makassar, peringkat 115 Asia dengan poin 1324. PSM Makassar ini dalam kurun 2 tahun ini memang tak pernah absen ya dalam Piala AFC. Dengan performa yang baik dan menjuarai Piala Indonesia 2018, PSM berhasil mewakili Indonesia di kompetisi Asia bersama Bali United. Dan pada tahun ini PSM juga mewakili Indonesia di Piala AFC. Namun PSM tidak bisa menggelar Piala AFC di Makassar karena stadion PSM sedang direnovasi dan harus menjadi tim musafir. Biasanya PSM Makassar ini berkandang di Jakarta di Stadion Madia atau di Stadion Pakansari Bogor biasanya PSM ini kalau home-nya. Yang kekurangan PSM Makassar ini dari segi stadion ya karena Stadion Nandi Matalata itu tidak lolos verifikasi AFC ya untuk menggelar Piala AFC. Dengan skuad yang menawan dan ditambah lagi mendatangkan Ezra Walian, PSM ini diharapkan bisa berprestasi lebih ya di Piala AFC pada tahun ini. Pada tahun ini PSM mewakili bersama Bali United lagi di Piala AFC. Tetapi PSM pada tahun ini banyak ditinggal pemain asingnya, yaitu ditinggal Giancarlo juga ya dan Mark Klok dipindah ke Persija. Ini menimbulkan problem yang cukup mengerikan ya untuk PSM Makassar. Praktis PSM Makassar ini hanya memiliki pemain asing yaitu William Jan Plim ya. Praktis PSM ini hanya memanfaatkan bakat-bakat mudanya ini. Ini ya cukup bagus lah untuk regenerasi. Yang nomor 6 ini ada Persebaya Surabaya di peringkat 158 Asia dengan poin 1294. Memang Persebaya sudah sangat lama ya absen dalam perhelatan Asia. Akan tetapi peringkat Persebaya cenderung stabil di klasemen Asia. Mungkin pada tahun depan Persebaya sangat berpeluang ya tampil di Asia. Jika saja Persebaya juara Liga pada tahun depan, karena Persebaya mempunyai skuad yang sangat baik pada musim ini. Praktis Persebaya terakhir tampil di kompetisi Asia pada tahun 2004. Pada masa jayanya ya Persebaya tahun 2004 itu sangat disesalkan ya kalau Persebaya ini tidak bisa tampil di Asia, karena Persebaya ini mempunyai atmosfer supporter yang besar di Indonesia. Pula kan Surabaya itu kan ibu kota kedua ya kalau bisa dibilang Surabaya ini. Memang pada 3 tahun terakhir ini Persebaya mulai bangkit lagi di kompetisi domestik Indonesia.
Persebaya pada tahun ini menjelma jadi klub raksasa karena performanya yang sangat baik pada tahun ini. Ini Persebaya sangat jor-joran dalam mendatangkan pemain, khususnya untuk mendatangkan Makan Konate, itu pemain termahal di Indonesia menurut Mimin. Dan mengontrak striker andalannya lagi David da Silva. Nah, ini modal yang cukup baik ya untuk lolos dan juara di Liga Indonesia ini. Nah, sekian dulu ya dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke bro, terima kasih.